Demikian juga di dunia ini, kita orang beriman menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bebas sebagaimana orang-orang kafir. Namun yakinlah bahwa dengan mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sering sekali bertentangan dengan hawa nafsu kita, itu jauh lebih baik daripada kita tidak memiliki iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang mengaku beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira tatkala mereka mengucapkan amanna, kami beriman, mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Setiap umat yang mengatakan amanna, kami beriman, pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari ujian tersebut? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa yang jujur dalam mengucapkan iman dan siapa yang dusta. Ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan perintah-perintah Allah. Yang kedua dengan larangan-larangannya. Dan yang ketiga dengan takdir-takdirnya. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya berlawanan dengan hawa nafsu kita. Berlawanan dengan selera dan keinginan kita. Kita harus jalani perintah-perintah tersebut. Dan kita yakin bahwa seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kemaslahatan kita baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Sebaliknya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala digemari oleh hawa nafsu kita. Meskipun terkadang berat, membutuhkan energi, bahkan pengorbanan yang tidak sedikit.
Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala digemari oleh banyak manusia. Kebalikan dari perintah. Ketaatan meskipun ringan terasa berat. Berzikir itu adalah ibadah yang paling ringan. Tapi banyak manusia yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, korupsi, mereka tahu resikonya. Minum khamr, mengkonsumsi narkoba, mereka tahu konsekuensinya, berat. Namun mereka mau menjalani, bahkan terkadang dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, resikonya adalah nyawa. Maka larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita, kita harus menahan diri. Dan kita harus yakin seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk kemaslahatan kita. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah ujian bagi kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah yang nantinya akan menentukan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ujian memang tidak menyenangkan. Sebagaimana ujian di sekolah untuk naik kelas, atau ujian ketika kita mendaftar di sebuah perusahaan. Ujian itu terasa pahit, terkadang membuat kita stres. Namun yakinlah, lebih tidak mengenakkan lagi kalau kita tidak pernah menjalani ujian. Seorang yang menempuh pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, dia mengenyam sekolah, menghadapi ujian, mungkin menegangkan, tidak mengenakkan, pahit, tapi itu jauh lebih nikmat daripada dia tidak bersekolah. Demikian juga di dunia ini, kita orang beriman menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bebas sebagaimana orang-orang kafir. Namun yakinlah bahwa dengan mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sering sekali bertentangan dengan hawa nafsu kita, itu jauh lebih baik daripada kita tidak memiliki iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah takdir-takdir Allah. Di antara takdir Allah ada yang membuat kita senang, berupa nikmat, limpahan rizki, kesehatan dan lain sebagainya. Namun di antaranya ada yang membuat kita bersedih.
musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kedua hal ini berpotensi mendatangkan pahala bagi seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan perkara ini tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia diberi kesenangan, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang memadarati dirinya, dia bersabar. Dan kesabaran itu baik baginya. Seluruh manusia yang hidup di dunia ini pasti semuanya pernah merasakan nikmat dan juga pasti pernah merasakan musibah. Tidak ada orang di dunia ini dari lahir sampai mati senang terus. Begitu pula tidak ada di dunia ini yang dari lahir sampai mati kena musibah terus, silih berganti. Seorang mukmin, kedua keadaan tersebut berpotensi mendatangkan pahala. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dia mendapatkan pahala dari syukur dia kepada Allah dan Allah tambahkan nikmat kepadanya karena dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kafir, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia kufur nikmat. Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga dengan nikmat tersebut menambah dosa baginya. Demikian pula seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan dengan kesabaran tersebut dia mendapatkan pahala. Dengan kesabaran tersebut dia akan mudah menghadapi masalah yang dia hadapi. Mudah menyelesaikan masalah yang dia hadapi karena dia tidak terlalu stres. Dia sadar ini adalah ketentuan dari Allah. Maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Harta, pangkat, jabatan adalah milik Allah. Jika diambil oleh Allah itu adalah hak Allah, maka dia akan tenang. Dan ketenangan seseorang ketika menghadapi masalah akan memudahkan dia cepat selesai dari masalah tersebut. Sebaliknya orang kafir ketika mendapatkan musibah, dia tidak terima, murka, marah kepada Allah. Sehingga amarah dia menyebabkan menambah masalah dari masalah yang dia hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita mampu dan mudah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayataka liman khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.